Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kuharap teman-teman sehat selalu, diberikan lancar rezekinya. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara memasang spool speaker seperti ini, speaker 5 in, dan kita akan melihat bagaimana caranya untuk memasang spool di speaker ini. Dan untuk coil speakernya saya membuat sendiri dari barang-barang bekas, dan kita manfaatkan barang-barang yang ada, kita gunakan yang bermanfaat. Untuk video pembuatan bagaimana caranya membuat spool speaker ini, nanti di video selanjutnya saya akan tampilkan atau saya buatkan videonya. Nah, ini ada kertas tulis dari buku tulis biasa, itu ada garis-garisnya dari buku Sidu. Nah, tidak berlama-lama kita akan memasang spoolnya. Untuk yang pertama, di bagian speakernya, di dalam lubang ini usahakan bersih dari debu atau dari kotoran yang lain, agar nantinya ketika dipasang spoolnya tidak nggak atau goser. Untuk yang pertama, kita akan siapkan ada kertas bungkus seperti ini, seperti contohnya pada bungkus seperti ini bungkus tone control, dan yang saya gunakan adalah memakai kertas bungkus dari crossover pasif Twitter. Jadi ini saya manfaatkan dan tidak saya buang. Saya manfaatkan untuk membersihkan area speaker. Kemudian kita ambil satu helai kertas seperti ini, pemotongannya agak kecil, dan kita siapkan ini solasi bolak-balik. Kita gunakan untuk membersihkan kotoran di dalam speakernya. Nah, seperti ini solasi bolak-baliknya. Kita akan bersihkan, namun ini saya sudah bersihkan, dan ini saya hanya memberi contoh. Kita siapkan senternya supaya terlihat kotorannya seperti ini sampai merata dan benar-benar bersih, agar nanti pemasangan spoolnya tidak goser. Nah, seperti ini sampai merata. Nah, ini sudah bersih.
cukup bersih. Pastikan untuk pemasangan speaker atau spoolnya benar-benar aman seperti ini, dan kita akan masukkan spoolnya. Oh ya, untuk spoolnya ini kita akan ukur berapa ohm nilainya. Kita arahkan multitasternya ke arah 200. Untuk pertama, jangan lupa ini bagian ujung pada tembaga ini kita kikir atau kita kelupas agar nanti penyolderannya mudah, karena kalau tidak disolder ya tidak akan tersambung seperti ini misalnya. Sebentar. Nah, ini kita amplas seperti ini sampai benar-benar menghilang lapisan tembaganya. Dan ini sudah saya bersihkan tadi. Untuk saran saya, jangan memakai korek api ya, nanti kalau memakai korek api jadi gosong, nanti untuk pemasangannya mudah putus seperti itu. Itu pengalaman saya ketika memperbaiki speaker. Kita akan ukur berapa nilai dari coil ini. Nah, ini menunjukkan nilai sekitar 6 ohm. Nah, ini 5,7, masih toleransi. Mengapa saya membuat spool dengan nilai 6 ohm? Karena nanti ketika pemasangan kabel speakernya ke power nanti mencapai 8 ohm seperti itu kebiasaan saya. Kalau ada yang request dari orang lain memakai 8 ohm ya saya buatkan menjadi 8 ohm, namun saya ini hanya untuk pribadi, saya gunakan ya buat iseng-iseng di rumah seperti itu. Kita masukkan koilnya. Sebelum kita masukkan koilnya, ini ada tanda garis. Ini sudah saya ukur, jadi nanti ketika pemasangannya senter dan tidak miring. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihat ada garis di dalam koilnya, dan kita masukkan koilnya dan kita siapkan untuk mika seperti ini untuk mengganjel pada koilnya. Harus teliti, jangan tergesa-gesa, penuh kesabaran, harus teliti karena ini untuk pengerjaannya sekali pasang, jadi ini harus benar-benar hati-hati agar nanti tidak enggoser.
Oke, pemasangan ganjel spoolnya sudah selesai. Pastikan untuk pemasangannya atau garis lingkarannya sudah sama rata, dan kita tinggal memberikan lemnya. Oke, ini lemnya sudah siap. Kita akan mengoleskan lemnya pelan-pelan. Oke teman-teman, untuk pemberian lemnya sudah selesai, dan ini tinggal menunggu keringnya. Jadi ini pengganjalnya jangan sampai dilepas dulu, pastikan benar-benar kering untuk lemnya. Untuk kali ini poin penting dari video ini atau pemasangan koilnya, untuk yang memakai lem keringnya sangat lama, jangan terburu-buru lemnya langsung dituangkan ke dalam speakernya. Nanti kalau terburu-buru atau masih encer lemnya, itu akan merosot atau turun ke bawah dan akan nempel pada besi dan spoolnya. Jadi harap teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan lem spool yang keringnya sangat lama. Tunggu beberapa menit atau mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam, menunggu lemnya agak seperti ini, agak mengental. Jadi adonannya agak pulen. Nah, seperti ini sudah aman kalau kita tuangkan ke dalam speakernya. Seperti itu. Mungkin ini merupakan pengalaman saya untuk memasang coil speaker. Jika teman-teman ada saran dan pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar dan saya bisa jawab. Jika ada teman-teman yang bertanya, saya bisa menjawab sesuai pengalaman saya. Atau kritik untuk video ini atau saran dari video ini, mungkin nanti bisa menjadi sebuah inspirasi membuat video-video selanjutnya. Oke, untuk pemasangan spoolnya sudah selesai dan kita akan melepas ganjal. Untuk ganjal spoolnya mari kita lepas dan kita akan mengecek apakah gas atau tidak. Mestinya ini tidak gasrok ya, karena ini sudah saya perhitungkan. Jadi penyepulan speaker harus benar-benar yakin
supaya pengerjaannya sesuai apa yang kita harapkan. Oke, sepertinya sudah beres dan kita akan memasang pada ini tembaga ke koneksi ini main plusnya. Oke teman-teman, ini pemasangan spoolnya sudah selesai, dan untuk pengecekan pada koneksinya di pin speakernya sudah selesai dan tersambung, dan kita akan menutup spoolnya. Jadi ini kemarin tergesa-gesa, ini kok tidak pas di area sini, jadi ya nggak apa-apa, mungkin ini bisa tertutup, tidak kelihatan, hanya sedikit, dan kita akan menutupnya memakai lem. Oke, kita akan menutupnya, ini cukup menggunakan lem kayu, jadi ini aman dan cukup kuat untuk speaker-speaker kecil. Kita akan menutupnya pelan-pelan sesuai dengan posisinya, pastikan untuk tidak melenceng atau benar-benar center. Oke, sepertinya ini sudah sesuai seperti ini, dan kita akan memberikan ganjelnya. Dan ini saya ganjel menggunakan baterai yang rusak, jadi manfaat barang bekas ya. Ini kita memberikan beban supaya agak lebih kuat. Oke teman-teman, untuk pemasangan speakernya sudah selesai, untuk perbaikan speakernya sudah selesai, dan kita akan mengetesnya bagaimana hasil suaranya. Dan seperti ini untuk speakernya yang diperbaiki, speaker 5 in seperti itu. Kita akan mencoba suaranya, dan alhamdulillah untuk perbaikannya tidak goser, aman, tidak ada suara goser. Sudah saya cek beberapa kali, aman. Kita akan mencoba bagaimana hasil suaranya, bagaimana suaranya. Oke teman-teman, seperti itu untuk hasil suaranya. Ya lumayan untuk buat audio rumahan, bisa untuk digunakan di kamar, di dapur, seperti itu. Dan ini saya menggunakan power mini
Seperti itu, ringan, sangat ringan sekali dan tidak ada suara noise. Dan ini masih nyala, tidak ada suara noise terdengar sangat senyap sekali. Seperti itu. Untuk video selanjutnya nanti ada review dari power ini, kita akan bongkar dan melihat isi komponen di dalam ini. Seperti itu. Jadi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.